Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustaz? Apa kabar anak-anak Ustaz kelas 12? Baiklah anak-anak Ustaz, Ustaz harapkan semua antum dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat anak-anak Ustaz dalam mengikuti pembelajaran daring kita ini. Baiklah, sambil menunggu teman-teman kita yang lain, Ustaz bagi yang sudah bergabung, saya harapkan antum bisa membuka kamera antum ya, biar Ustaz dapat melihat antum. Sambil menunggu kawan-kawan kita yang belum bergabung, Ustaz akan lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu mengenai ya wirausaha pengolahan makanan fungsional anak-anak Ustaz. Ini adalah materi kita yang terakhir ya anak-anak Ustaz, yang terakhir insyaallah untuk di semester 1 ini. Jadi Ustaz ingatkan juga kepada antum semua untuk bisa mengulang-ulang materi pelajaran yang telah lalu, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas ya yang sudah Ustaz berikan, agar nantinya antum dapat ya menerima nilai yang baik. Ya, baiklah anak-anak Ustaz, perencanaan usaha pengolahan makanan fungsional. Industri makanan adalah industri yang terkait dengan ketersediaan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi manusia. Nah, jadi anak-anak Ustaz, ini sebuah usaha sebenarnya yang sangat menjanjikan, karena makanan dan minuman itu sangat dibutuhkan manusia. Ya, selagi manusia itu hidup, tentunya pasti butuh terhadap makanan. Jadi usaha untuk makanan itu adalah usaha yang sangat menjanjikan ya. Sedangkan industri kesehatan adalah industri terkait dengan ketersediaan obat-obatan untuk mencegah, menyembuhkan, dan memulihkan dari penyakit ya. Produk kesehatan ada yang termasuk pada area industri makanan juga ya anak-anak Ustadz ya. Kemudian ada juga yang masuk pada industri kesehatan. Makanan fungsional termasuk pada kategori industri makanan, sedangkan suplemen kesehatan masuk pada kategori industri kesehatan. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Anak-anak Ustadz, jadi ada yang fungsional ya, yang masuk ke dalam industri makanan, kemudian ada juga termasuk ke dalam industri kesehatan. Misalnya antum membuat sebuah produk suplemen ya, untuk kesehatan. Baiklah anak-anak Ustadz ya, alhamdulillah ini sudah ada Rabi'ah ya, Akmal ya. Kita lanjutkan saja ya sambil menunggu
teman-teman kita yang lain ya, anak-anak Ustadz. Antum boleh buka kameranya biar Ustadz bisa melihat. Makanan fungsional ya masuk pada kategori industri makanan, tetapi di BPOM ya masuk pada kategori panganan khusus. Ya, hal ini disebabkan makanan fungsional mempunyai efek dan atau klaim khusus. Perizinannya pun agak berbeda dengan makanan biasa dan termasuk pada kategori high risk atau beresiko tinggi. Nah, itu anak-anak Ustadz ya. Jadi kita juga harus berhati-hati ya ketika kita mengkonsumsi ya suplemen-suplemen kesehatan ya. Nah, itu juga harus kita benar-benar tidak sembarangan ya mengkonsumsinya. Sehingga saat ini inspeksi ke tempat produksi BPOM akan memastikan bahwa lain produksi dan hal lain sesuai dengan aturan dan cara pengolahan makanan yang baik atau disebut dengan CPPB ya. Nah, ini anak-anak Ustadz ya. Jadi kita bagi menjadi dua ya, produk kesehatan khas daerah, kemudian makanan fungsional, kemudian suplemen kesehatan. Ya. Baiklah anak-anak Ustadz, sampai sini kira-kira anak-anak Ustadz sudah memahaminya ya. Kita lanjutkan saja dulu sambil menunggu teman-teman kita bergabung. Nah, ini contohnya anak-anak Ustadz ya. Jadi ada minuman kesehatan ya, produk khas daerah dan fungsional ya, serta suplemen kesehatan ya. Baiklah anak-anak Ustadz, seperti yang Ustadz katakan ya, antum boleh membuka kamera antum biar Ustadz tahu ya. Zuhri, Rifki, kemudian Dafa, Lutfi, Muhammad Lutfi ya. Ini siapa ini? Oke. Baiklah anak-anak Ustadz, oke ya. Baik anak-anak Ustadz, Ustadz lanjutkan kembali. Tidak apa-apa kameranya kabur, tetap dibuka saja. Yang penting Ustadz dapat melihat antum ya, agar Ustadz bisa ya menilai antum juga saat proses pembelajaran ini. Baiklah anak-anak Ustadz, ini tentunya ada minuman kesehatan nih yang kita sering ya, yang khas daerah ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, tentunya ini juga minuman yang tak asing. Bahkan ada nih salah satu siswa kita yang membuat sebuah usaha tentang minuman khas daerah ini ya. Ada bandrek, kemudian apa lagi ya, kemudian ada yang untuk kesehatan apa tuh, jamu ya, tentunya ya, dengan bahan-bahan atau rempah-rempah ya, ciri khas daerah tertentu ya. Nah, jadi kalau misalnya yang orang ingin mengkonsumsi sebuah minuman kesehatan yang tradisional, tentunya bisa kita gunakan minuman-minuman seperti itu ya. Dan yang tidak tradisional juga ada ya, tentu banyak sekali ya, yang menggunakan bahan-bahan kimia juga ada ya. Baiklah Ustadz lanjutkan anak-anak Ustadz ya. Makanan fungsional dibedakan dari suplemen makanan atau obat berdasarkan penampakan dan pengaruh terhadap kesehatan. Bila fungsi obat terhadap penyakit bersifat kuratif ya, maka fungsional lebih bersifat pencegahan terhadap penyakit. Nah, itu anak-anak Ustadz ya. Jadi
Ada misalnya kita mengkonsumsi sesuatu, tetapi dia tidak bisa langsung berubah, ya. Ya Rabiah. Nah, itu jadi dia sebagai pencegahan ya anak-anak Ustadz ya. Misalnya antum, Ustadz, anak masuk angin nih, ya. Kemudian antum mengkonsumsi jahe, ya kan? Terus antum buang angin terus. Berarti itu ya aktif ya, maksudnya bisa langsung ya, khasiatnya bisa kita rasakan, ya, bisa kita rasakan. Nah, oke. Berbagai jenis makanan fungsional telah beredar di pasaran, mulai dari produk susu probiotik tradisional seperti yogurt ya dan kefir, sampai produk susu rendah lemak siap konsumsi yang mengandung serat larut. Jadi produk yang mengandung ekstrak serat yang bersifat larut yang berfungsi menurunkan kolesterol dan mencegah obesitas. Ya, untuk minuman telah tersedia berbagai minuman yang berkhasiat menyehatkan tubuh dan mengandung komponen aktif rempah-rempah seperti kunyit asam, ya, minuman sari jahe, temulawak, beras kencur, ya, serbat dan bandrek, ya. Mungkin sekarang anak-anak Ustadz, minuman-minuman seperti ini tentunya anak-anak zaman sekarang kurang menggemarinya, ya. Coba bayangkan antum nih, pergi main sepak bola, olahraga, kemudian antum dibontotkan umi antum jamu. Mungkin ada rasa malu, ya kan? Malu lah Ustadz, masa minum jamu. Anak kalau main bola minumnya Coca-Cola. Nah, ya, minuman-minuman ya bersoda misalnya. Nah, ya ngerti ya? Dengar ya anak-anak Ustadz ya. Nah, jadi hal itu juga harus kita ketahui ya anak-anak Ustadz ya. Jadi sebenarnya makanan dan minuman ya yang enak itu belum tentu sehat, ya. Ya. Dan makanan sehat itu belum tentu juga enak. Ya anak-anak Ustadz. Nah, jadi kalau cuman kita rasa dia enak, itu belum tentu makanan sehat. Ya Amar. Amar dengar Ustadz nih Amar. Nah. Zuhri boleh buka kamera antum, ya. Rifki, Dimas. Nah. Jadi seperti itu. Nah, ini bab kita terakhir. Ustadz ingatkan kepada antum, ini materi kita di bab terakhir di semester 1 ini. Jadi Ustadz harapkan antum bisa mengikuti memahaminya. Ya, Ustadz lanjutkan ya, Rabiah. Oke. Jadi sekarang juga ya sudah banyak nih kita lihat jenis makanan, minuman maksud Ustadz ya, yang sebenarnya tradisional tapi dikonsep dengan lebih modern, ya. Seperti ada minuman jahe merah yang sekarang lagi populer nih anak-anak Ustadz, ya. Tapi dibuat dalam kemasan yang instan, ya, dibuat dalam saset, ya, dibuat seperti minuman instan, ya. Jadi tidak lagi kita menikmatinya, ya, membuatnya dengan susah payah, ya. Tapi sekarang sudah ada kemasan dalam bentuk bubuk, ya, anak-anak Ustadz. Oke, ya, bentar Rabiah, kita akan lanjutkan materi ini. Habis itu kita akan bahas ternak kita. Insya Allah kita akan bahas ternak setelah banyak yang bergabung. Nah, Ustadz yakin antum sudah nggak sabar nih, ya, mau memperlihatkan koleksi-koleksi hewan antum yang mungkin sudah bobotnya siap konsumsi nih, siap potong nih. Nah, baik ya, Ustadz lanjutkan sedikit lagi ya. Kemudian ini anak-anak Ustadz ya, minuman ini walaupun mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan manusia, ya, makanan fungsional tidak dikategorikan pada obat, ya, sehingga bentuknya tidak berbentuk tablet, kapsul atau serbuk, ya. Makanan fungsional tetap berbentuk makanan, minuman tanpa ada dosis penggunaannya, ya, itu ya. Jadi tidak ada dosis penggunaannya. Misalnya antum minum jahe, ya, dosisnya misalnya
1 gelas sehari, ya nggak ada. Boleh juga antum minumnya 2 gelas ya, karena dia efek sampingnya tidak berbahaya ya, nah Ustadz. Baiklah ya, jadi pada makanan fungsional tidak boleh disebutkan untuk mengobati. Jadi industri makanan di Indonesia semakin hari semakin banyak melirik industri makanan fungsional, baik untuk dijadikan makanan maupun minuman. Hal ini tentu terkait dengan permintaan pasar yang terus meningkat. Di bawah ini ada beberapa contoh makanan fungsional baik makanan maupun minuman ya. Oke, perhatikan anak-anak Ustadz, ini dia ya. Ini makanan fungsional ya. Ini ada bekatul ya, kemudian yogurt ya. Ada beras analog, tauco. Nah, tauco ini ya. Skoteng minumannya, tempe, lidah buaya, pala, atau minuman cincau ya. Oke. Ya, hari ini Ustadz perhatikan kita agak sedikit nih anak-anak Ustadz ya yang hadir. Antum bolehlah ingatkan kawan-kawan antum ya. Rabi'ah sebagai ketua kelas, ingatkan. Oh enggak ya? Bukan. Ya, sebagai ketua kelas antum ingatkan, ayo kawan-kawan kita semangat dalam belajar ini. Sebentar lagi sudah ujian, ya kan? Apalagi kita kelas 12, sebentar lagi kita di sekolah ini. Nah, ya kan? Nah, itu harusnya antum bisa semangatkan kawan-kawan antum. Ya. Jadi, ini anak-anak Ustadz ya, makanan fungsional tidak sama dengan food suplemen atau obat. Makanan fungsional dapat dikonsumsi tanpa dosis tertentu, dapat dinikmati sebagaimana makanan pada umumnya, serta lezat dan bergizi. Ya, ini ya perlu anak-anak Ustadz catat, penting ini, bahwa makanan fungsional ya tidak sama dengan food suplemen. Tidak ada dosis-dosis tertentu untuk ya mengkonsumsinya. Nah, dengan demikian ya, semakin berkembang industri makanan fungsional, maka setiap negara membuat aturan yang semakin ketat terhadap perizinan dan pengawasannya. Jepang merupakan negara yang paling tegas dalam memberikan batasan mengenai makanan fungsional, paling maju dalam perkembangan industrinya. Para ilmuwan Jepang menekankan pada 3 fungsi dasar makanan fungsional, ya, yaitu yang pertama sensori atau warna dan penampilannya. Nah, kita sering melihat nih jenis makanan-makanan yang warnanya, wah, masya Allah ya, seperti warna yang cerah-cerah sekali, seperti warna hewan peliharaan kita contohnya, ya, hewan peliharaan kita warnanya sangat cerah-cerah, ya kan? Tentunya itu tidak alami, ya kan? Belum tentu alami, ya kan? Yang cerah-cerah seperti itu. Makanan juga seperti itu. Antum harus berhati-hati ketika makanan itu ya warnanya cerah-cerah. Oke, kemudian menarik dan cita rasa yang enak. Kemudian nutrisi ya, bergizi tinggi dan psikologi ya. Fisiologikal ya, memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Nah, itu ya, ada 3 yang diterapkan para ilmuwan-ilmuwan Jepang. Oke, baiklah anak-anak Ustadz, Ustadz rasa untuk materi ini insya Allah nanti kita bisa diskusikan kembali ya. Ini Ustadz perhatikan, teman antum sudah gelisah nih ya. Ustadz Ana ini udah menunggu dari subuh tadi kapan mulai pelajaran ini, tapi Ustadz nggak singgung-singgung juga, masya Allah ya. Oke, silakan Rabi'ah, apa yang pengen antum promosikan di pembelajaran ini? Ya, silakan Rabi'ah. Sebelumnya anak-anak Ustadz, ini untuk tugas kita, ya, untuk tugas kita, ya Amar, si Amar kenapa nih? Udah apa kali dia?
Mar, Amar, Abdullah kok kayaknya sama-sama apa ini? Oke, perhatikan Ustadz, perhatikan anak-anak Ustadz ya. Perhatikan anak-anak Ustadz. Antum nggak lihat ini. Si Akmal saja tuh udah banyak yang antri di belakang untuk belajar. Antum malah berputar-putar kayak gasing. Perhatikan anak-anak Ustadz. Untuk tugas ini ya, Ustadz semakin baik antum melaporkannya, semakin bagus nilai antum ya. Walaupun hasilnya nanti hewan itu tidak semuanya hidup atau ada yang sakit, tapi cara antum melaporkan, cara antum menganalisis ya ternak antum. Nah, ini ada satu contoh anak-anak Ustadz video. Ini bukan di kelas antum, tapi Ustadz jadikan contoh ya anak-anak Ustadz ya. Ya, nah, ini ada contoh nih laporannya nih yang antum boleh tampilkan video seperti ini. Ya, ataupun mungkin seperti ini misalnya. Oke, sudah ya. Coba Ustadz mau tanya sama Rabiah nih. Boleh antum buka suara antum? Apa kabar Rabiah? Alhamdulillah. Ini saya perhatikan dari laporan-laporan dan tugas-tugas kelas 12 antum lengkap ini ya. Paling banyak tahu tentang harga-harga, peralatan-peralatan, Masya Allah ya. Nah, kira-kira apa yang ingin antum sampaikan nih? Atau antum ingin menunjukkan ternak antum hari ini ada perubahan nggak? Ya. Masya Allah. Nah terus? Ya. Jadi punya antum, antum kasih makan terus. Ya. Iya. Jadi udah berapa pernah antum timbang kira-kira? Kan? Oke. Ya. Jadi timbangan di rumah nggak ada, Mak? Apa? Biar. Ya bisa, bisa juga. Bisa juga, bisa. Ya antum lapisilah biar nggak kotor. Jadi gini ya, anak-anak Ustadz, ini sebenarnya kalau Ustadz perhatikan ketika kita mulai membudidayakan hewan unggas terutama nih, ayam, Ustadz sangat senang sekali ketika hewan itu suka makan. Artinya apa? Hewan ini sehat. Ya, hewan ini sehat. Masya Allah, berarti hewan antum sehat. Sebenarnya makannya itu bisa 3 kali sehari. Kalau antum mau lebih irit 3 kali ya. Pagi ya, pagi antum berikan, kemudian nanti sore, kemudian malam kalau antum memang mau dia cepat besar. Ya. Tapi memang kalau anak ayam ini lebih bagus antum sediakan saja makanannya, nggak masalah. Letakkan aja terus ada itu juga nggak masalah. Cuman dia memang lebih boros makanan. Ya, jadi kalau ayam antum sudah mulai nggak mau makan lagi diletakkan makanan, ini malah jadi
khawatir kita ayamnya nggak sehat, ya. Jadi antum pelihara berapa ekor ini Rabiah? 2 ekor, masih hidup ya? Warna udah berubah? Warnanya udah berubah? Udah agak putih? Ya, Masya Allah. Ya, ini Amar yang baru mulai melihara. Coba Ustadz, kemarin Ustadz agak terkejut lihat antum. Kenapa? Karena tempat makan antum lebih besar daripada kardusnya. Kok bisa? Antum gimana? Maksud Ustadz cari aja kardus yang agak besar yang muat tempat makannya, itu kan sayang tuh. Tempat makannya besar, kardusnya kecil, macam mana masuknya itu? Antum kok agak lain nih gayanya Ustadz, lihat. Ini kayak apa antum nih? Kayak Naruto ini. Hah? Iya, Ustadz ini nggak ada kamera di komputer ini. Iya, kalau ada Ustadz pengen kali pun. Ya, Insya Allah ya. Iya, segera karena nanti ayam antum kesempitan itu. Ya. Jadi burung apa? Hah? Burung pik. Yang penting sama antum nanti nggak antum zolimi. Ketika antum yang sudah melihara, nggak antum zolimi, antum pelihara dengan baik, kasih makanan yang baik, rawat yang baik. Insya Allah Lebaran kita potong. Ha-ha. Ya, bilang sama abi antum, ana baru mau belajar nih, bukan mau ternak sungguhan, ya. Tapi masya Allah antum nih, sekarang udah gak ada masalah kan? Hewannya masih hidup kan? Ya, karena Ustadz antum senteri? Iya, enggak begadang antum nyenterinya. Oh, iya ya. Antum beli aja lampu 5 watt itu lebih irit daripada antum nyenterin. Nyenterin nanti pakai baterai habis baterainya. Oke. Masya Allah. Karena Ustadz perhatikan antum nih udah peralatannya baru-baru semua nih. Ya kan? Nah. Oke, silakan nih Hafiz, Fis. Bagaimana Fis? Antum pakai seperti punya Rabiah, pakai Masya Allah, ini ya Rabiah. Punya Rabiah nih. Ada berapa? Iya, harusnya bobotnya bisa ditimbang tuh, biar tahu. Iya, udah mulai besar ya. Enggak. Ya antum boleh aja ngasih nama siapa. Oke, silakan Hafiz, kira-kira Hafiz. Bagaimana Hafiz? Ternak antum? Ikan, mana? Kira-kira apa perkembangannya? Suara antum kok kecil kali, Hafiz? Hafiz. Ikan antum? Iya, harusnya kita tuh unggas, unggas ya, harusnya unggas. Nggak ada ayam-ayam itu nggak ada? Nggak dikasih? Nggak dikasih ya? Ya, kalau ada satu solusi sebenarnya jika antum tidak bisa memelihara unggas, ya, ya antum boleh ikut sama teman antum. Misalnya antum perhatikan siapa yang paling sukses nih di kelas ini memeliharanya, Rabiah misalnya yang paling, ya antum boleh meneliti hewan Rabiah. Boleh antum laporkan laporannya tentang hewan Rabiah, ya. Enggak. Jadi kan kita memang temanya unggas. Saat anak ada uzur nih, nggak boleh sama orang tua anak untuk memelihara ini karena lahannya nggak ada gitu.
Antum pergilah ke tempat si Rabi'ah, tengok Rabi'ah ngasih makannya berapa hari sekali, ataupun kalau nggak bisa ke rumahnya, antum video call, lihatkan hewannya seperti apa. Nah, Masya Allah nih, ini abang-abang dari mana nih Dafa nih? Kenapa antum pakainya begitu Dafa? Oke, ya. Jadi sebenarnya anak-anak Ustadz, Ustadz ingin antum itu ya, mungkin suatu saat nanti ilmu tentang budidaya ini antum bisa manfaatkan di kemudian hari, ya, ataupun bisa menjadi sebuah profesi yang antum tekuni, ya anak-anak Ustadz. Karena kalau kita tak pernah mencoba, tentu kita tidak akan tertarik, nggak tertarik, ya. Sama kayak misalnya kita ingin bisa naik sepeda motor, tapi cuman kita lihat-lihat saja, nggak pernah kita kendarai, ya, ya sudah, nggak bisa. Jadi begitu juga Ustaz harapkan ketika nantinya antum di kemudian hari, ya, bisa memanfaatkan, ya, pelajaran ini sebagai, ya, penghasilan antum, sebagai usaha, ya, sebagai usaha. Coba antum lihat, banyaknya orang-orang yang sukses dalam bidang peternakan, ya. Dan sekarang ini beternak itu banyak sekali tekniknya, tak perlu juga lahan yang luas, tak perlu lahan yang luas, ya. Baiklah anak Ustadz, Ustadz harapkan ya, yang belum itu bisa ya Abdul Rahim, ya. Ustadz kemarin belum ada nih melihat laporannya, Akmal sudah, ya. Yang lain insyaallah pekan depan Ustadz menerima laporan antum, ya. Mulai besok sudah bisa Ustadz terima. Antum boleh bentuk video, boleh, ya, gambar, dan jangan lupa juga tulisannya ada, ya. Baiklah anak Ustadz, insyaallah akan kita lanjutkan pekan depan. Saya cukupkanlah pembelajaran kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.